Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Apa kabar teman-teman semua? Bunda doain semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau memang ada yang lagi sakit, Bunda doain biar cepat sembuh dan bisa sehat kembali. Oke, jadi di video kali ini Bunda buat khusus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang alhamdulillah ada banyak banget respon positif yang masuk ke kolom komentar video Bunda di part 1, part 2 dan part 3, yaitu cerita tentang pengalaman Bunda saat Bunda terpapar COVID-19 kemarin. Dan alhamdulillah dari semua pertanyaan yang masuk Bunda baca satu persatu, walaupun mohon maaf banget Bunda nggak bisa balas satu persatu. Dan itu pertanyaannya selain ada di kolom komentar video Bunda, ada juga yang komentar atau kayak sharing gitu lewat Instagram, yaitu melalui DM. Jadi alhamdulillah banget Bunda merasa ternyata video cerita pengalaman pribadi Bunda yang mulai dari A sampai Z itu bisa bermanfaat buat semua teman-teman. Oke, sebelumnya Bunda mau tegasin dulu di sini, video ini Bunda buat khusus untuk teman-teman yang memang membutuhkan informasi dan juga cerita pengalaman dari Bunda, proses dari Bunda sebelum terkena atau mulai dari gejala sampai akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 dan sampai sekarang alhamdulillah Bunda udah sehat lagi dan udah dinyatakan negatif. Terus buat teman-teman yang mau sabar mendengarkan cerita Bunda kali ini, Bunda ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang merasa tidak membutuhkan video atau sharing dan cerita Bunda di video kali ini, bisa di skip aja video Bunda ini ya. Oke, lanjut. Jadi sebelum Bunda memulai sharingnya lagi atau kayak cerita Bunda lagi, pengalaman Bunda setelah akhirnya Bunda dinyatakan alhamdulillah negatif dari COVID-19. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum sempat nonton video cerita Bunda di part 1 dan part 2-nya. Jadi Bunda flashback sedikit nih ya. Mohon sabar Bunda tekankan lagi di sini karena biar gak banyak lagi pertanyaan yang masuk dan bingung gitu harus bagaimana dan bagaimana cara penanganannya atau mengatasi. Mungkin saat ini ada banyak banget teman-teman di luar sana yang sedang mengalami gejala seperti apa yang Bunda rasakan kemarin saat sebelum Bunda akhirnya dinyatakan positif corona. Jadi sebelumnya adalah di tanggal 10 November 2020 itu pertama kali Bunda tiba-tiba atau kayak mendadak gitu kehilangan indera penciuman dan perasa. Tapi saat itu Bunda belum kepikiran aneh-aneh dan nggak kepikiran macam-macam juga sih. Walaupun sebenarnya nggak enak rasanya dan nggak nyaman, Bunda tahu gimana rasanya karena seenak apapun kita makan, sewangi apapun yang kita cium itu nggak akan ada baunya sama sekali, dan itu membuat kayak kita tuh stres dan bisa sampai membuat kita tuh depresi. Terus setelah Bunda kurang lebih selama hampir 3 minggu merasakan berbagai macam gejala dan salah satunya adalah anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa, akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 di tanggal 30 Desember. Nah, semenjak itu Bunda mulai melakukan isolasi mandiri sampai dengan 8 Desember 2020. Mohon maaf, jadi Bunda dinyatakan positif COVID-19 itu di tanggal 30 November 2020 dan itu kurang lebih 3 mingguan setelah akhirnya Bunda mengalami beberapa gejala dan Bunda mulai kehilangan indera penciuman. Nah, tidak sampai di situ, selama Bunda isolasi mandiri 8 hari, jadi mulai dari tanggal 10 November sampai tanggal 8 Desember itu kurang lebih hampir 1 bulan ya, 1 bulan kurang 2 hari itu Bunda benar-benar masih kehilangan indera penciuman dan perasa Bunda. Ditambah dengan gejala macam-macam yang Bunda rasain karena saat itu Bunda positif COVID-19, yaitu salah satunya adalah sesak napas, tulang lemes, terus badan lemes, terus kayak keringet tuh nggak enak banget di badan Bunda. Tapi semuanya Bunda lalui, Bunda jalanin, dan Bunda nggak mau panik karena ketika Bunda panik dan Bunda tuh ngerasa was-was atau ngerasa kayak takut ada apa-apa sama diri Bunda nggak mau sampai nanti akhirnya imun Bunda semakin ngedrop dan semakin turun, terus Bunda nggak bisa sembuh. Karena saat itu Bunda
berpikir ketika Bunda tahu bahwa Bunda ternyata positif COVID-19 dengan segala macam gejala, dan salah satunya adalah hilang rasa dan hilang penciuman, dan itu Bunda tahu gimana rasanya nggak enak banget. Bunda saat itu cuma berusaha untuk positive thinking, dan Bunda yakin Bunda bakal sembuh dan Bunda bakal sehat seperti sebelumnya. Ini juga salah satu pertanyaan dari banyak banget teman-teman yang masuk ke kolom komentar Bunda, dan juga ada banyak banget yang tanya lewat Instagram dan juga DM Bunda, sampai ada juga salah satu dari teman-teman yang WhatsApp Bunda bertanya gitu perihal anosmia atau hilangnya indera penciuman dan perasa. Jadi di sini Bunda mau menegaskan bahwa tidak semuanya orang yang terkena anosmia atau tiba-tiba mendadak kehilangan indera penciuman dan perasa itu orang-orang yang terkena atau salah satu gejala dari orang yang terpapar COVID-19. Seperti yang udah Bunda jelaskan di video part 3, khusus di video cerita tentang anosmia atau pengalaman Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa. Jadi bisa aja orang yang tiba-tiba kehilangan indera penciuman dan perasa itu disebabkan karena ada penyakit lainnya, misalkan ada infeksi di hidungnya atau di saluran pernapasannya, atau bisa juga adanya sinus di hidungnya. Nah, makanya saran Bunda, kalau misalkan ada rasa yang bikin nggak nyaman selain rasa kehilangan indera penciuman dan rasa, kayak misalkan ada rasa perih atau rasa sakit di hidung, kalau misalkan teman-teman ngerasa nggak nyaman, saran Bunda lebih baik periksa, datang ke dokter THT. Tapi kalau misalkan takut karena mungkin sekarang wabah corona atau COVID-19 ini sedang kayak meningkat gitu loh setiap hari, yang terpapar tuh semakin banyak dan takut dinyatakan COVID-19, saran Bunda tenang, jangan panik, terus jangan stres, kayak berusaha untuk ikhlasin aja gitu, jalanin aja, walaupun memang sebenarnya nggak enak dan nggak nyaman. Bunda tahu banget rasanya, karena Bunda mengalami itu selama 1 bulan. Kita makan apapun nggak enak dan nggak ada rasanya, kita mencium apapun tuh nggak enak, rasanya tuh kayak badan ini tuh nggak berfungsi gitu loh, sampai ke otak kita tuh karena si penciuman dan perasa itu kan sebelum akhirnya kita tahu itu bau apa dan rasa apa, sebelumnya tuh akan merangsang ke otak kita dulu. Nah, itu tuh nggak berjalan selama Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, dan itu Bunda tahu rasanya nggak enak. Jadi saran Bunda di sini adalah untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang merasakan anosmia, please jangan panik, karena semakin teman-teman panik itu akan membuat imun teman-teman semakin turun dan semakin ngedrop. Oke? Lanjut, terus juga ada nih yang beberapa teman-teman yang ada mungkin ibu hamil atau ibu menyusui yang bertanya sama Bunda, Bun, saya sedang hamil gitu, atau saya sedang menyusui gitu, terus tiba-tiba saya kehilangan indera penciuman dan perasa, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi di sini Bunda jelaskan lagi ya, untuk penanganan, karena kemarin selama Bunda positif COVID-19 dan dari sebelumnya itu alhamdulillah, dan dari sebelum akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19 itu dengan segala macam gejala itu Bunda nggak periksa ke dokter ataupun Bunda nggak datang ke rumah sakit. Karena apa? Bunda sama seperti teman-teman, Bunda takut dinyatakan COVID-19. Cuma saat itu Bunda minta obat sama kayak ada klinik gitu, dan itu deket rumah, kebetulan tetangga Bunda lah gitu, dan beliau tuh bekerja di rumah sakit, cuma di rumah tuh buka praktek. Nah, saat itu Bunda cuma minta beberapa obat kayak paracetamol, terus juga obat untuk badan kayak sendi-sendi tuh pada lemes, pada sakit gitu, karena saat itu Bunda berpikir Bunda sakit gejala tipes, karena kebetulan Bunda nih punya riwayat sakit tipes tuh yang sering banget, bisa 1 tahun tuh kambuh 2-3 kali. Nah, saat itu Bunda dikasih obat itulah, dan Bunda nggak kepikiran untuk minta obat bagaimana cara mengobati si anosmia atau hilangnya indera penciuman dan rasa Bunda ini. Jadi kalau untuk ditanya penanganan atau obatnya, di sini Bunda jelaskan Bunda nggak ada obat khususnya. Ini kalau Bunda ya, karena Bunda nggak berobat. Dan ditambah lagi, alhamdulillah selama Bunda mengalami beberapa gejala sebelum Bunda dinyatakan positif sampai akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19, alhamdulillah di hidung Bunda tuh nggak ada masalah sama sekali, nggak ada rasa perih, rasa sakit, rasa gatal atau macam-macamnya itu. Nah, makanya kalau untuk ditanya obat, Bunda nggak tahu obatnya apa. Nah, terus kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saran Bunda kalau misalkan memang rasanya udah nggak nyaman dan memang ngebuat kayak
risih lah gitu ya, selain kita memang udah kehilangan indera penciuman, indera perasa, terus rasanya hidung nggak enak, lebih baik periksa ke dokter THT, terus konsultasi, dan nanti bisa dikasih obat yang memang sesuai dengan takarannya, atau obat yang aman dan baik untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, terus juga nih lanjut perihal terapi minyak kayu putih yang Bunda jelasin di video part 3 kemarin. Jadi, seperti yang tadi Bunda udah jelasin, bahwa saat Bunda mengalami anosmia yang tiba-tiba datangnya, kehilangan indera penciuman dan rasa sampai akhirnya Bunda dinyatakan positif COVID-19, itu kan Bunda nggak periksa ke dokter. Nah, terus karena Bunda bingung bagaimana cara mengatasinya, cara penanganannya, dan cara mengobatinya, saat itu Bunda searching di Google dan juga Bunda nonton di YouTube. Ada banyak banget di YouTube cerita tentang orang-orang yang pernah mengalami anosmia atau hilangnya indera penciuman dan rasa. Selain itu juga Bunda alhamdulillah dapat banyak banget informasi dari keluarga, terus juga kayak teman terdekat, dan terutama ayah yang rajin banget searching dan cari tahu bagaimana cara mengobati anosmia Bunda. Nah, saat itu Bunda dapat beberapa tips, yaitu yang pertama dengan cara seperti yang udah Bunda jelasin di video part 3. Itu ada 5 cara yang Bunda lakuin secara berbarengan selama Bunda mulai dari pas sebelum dinyatakan positif COVID-19 sampai akhirnya Bunda isolasi selama 8 hari ketika Bunda sudah dinyatakan positif COVID-19. Jadi yang pertama itu adalah tipsnya dengan cara Bunda cium langsung si minyak kayu putihnya. Kenapa? Karena walaupun memang sebenarnya nggak ada wangi, nggak ada baunya sama sekali ya, tapi dengan aroma segarnya dari minyak kayu putih itu bisa sedikit merangsang si indera penciuman kita yang masuk lewat hidung terus masuk ke rongga, karena itu berasa banget kalau udah Bunda nyium terus kayak masuk ke dada Bunda gitu, kayak merasa sedikit lebih lega. Karena saat Bunda positif COVID-19 itu ada memang salah satu gejala atau rasa yang membuat Bunda gak nyaman itu adalah sesak napas. Jadi Bunda tuh saat itu sempat mengalami sesak napas, makanya Bunda sering banget nyiumin si minyak kayu putih langsung dari botolnya. Terus yang kedua dengan cara diminum. Nah, ini juga banyak banget pertanyaan dari ibu-ibu, terutama ibu hamil dan menyusui, yang seperti tadi Bunda udah katakan. Ini aman nggak untuk ibu menyusui dan ibu hamil? Kalau dibilang nyaman atau tidak, Bunda tidak bisa menjawab ya, karena lagi-lagi di sini Bunda dapat pengalaman atau tips ini dari orang-orang sekitar dan juga dari atas artikel, atau Bunda dapat hasil dari cari di Google dan juga pengalaman orang-orang yang Bunda tonton di YouTube. Kalau misalkan untuk dicium mungkin aman ya untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Tapi kalau untuk diminum Bunda saranin lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter atau ke orang yang lebih ahlinya. Nah, terus kalau untuk orang yang maksudnya kayak Bunda gini ya, bukan ibu hamil dan bukan ibu menyusui, kalau menurut Bunda sih aman aja ya minyak kayu putih itu diminum. Karena memang dari banyak banget tips atau saran yang masuk ke Bunda, terus juga ada beberapa yang Bunda tonton di YouTube, itu nggak apa-apa, malah itu salah satu adalah obat untuk merangsang si indera penciuman dan rasa kita. Nah, itu dengan cara Nah, makanya tips yang kedua adalah dengan cara Bunda minum, yaitu minyak kayu putihnya Bunda campurin ke dalam minuman Bunda. Jadi Bunda tuh setiap bangun tidur usahakan untuk minum air hangat, terus Bunda tetesin atau Bunda masukin kira-kira 3 tetes si minyak kayu putihnya ke dalam minuman Bunda. Dan itu Bunda minumnya sehari kurang lebih minimal tuh 2 kali sehari atau enggak 3 kali sehari. Nah, terus juga cara lainnya adalah dengan cara Bunda hirup uapnya seperti yang udah Bunda jelaskan. Jadi Bunda masak air panas, bener-bener yang panas, yang mendidih, terus kan masih ada uapnya. Nah, itu uap si airnya itu sebelumnya Bunda masukin dulu minyak kayu putihnya sebanyak 5 tetes. Nah, setelah itu baru uap itu Bunda hirup. Dan itu memang prosesnya lama, jadi kebetulan pengalaman pribadi Bunda, dan Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa itu selama 1 bulan, dan itu memang nggak langsung gitu loh, nggak langsung akhirnya Bunda bisa sembuh dan bisa normal lagi indera penciuman dan rasa Bunda, enggak, tapi setidaknya itu bisa membantu untuk merangsang kembali si indera penciuman dan perasa Bunda. Nah, terus juga di sini Bunda mau menekankan untuk semua teman-teman, lagi-lagi di sini Bunda bukan untuk menggurui atau menyarankan ya, tapi di sini Bunda lebih ke kayak sharing pengalaman Bunda, dan ini bener pengalaman pribadi Bunda, apa aja yang Bunda lakuin ketika Bunda mengalami beberapa gejala sebelum akhirnya Bunda dinyatakan COVID-19, dan salah satunya adalah anosmia atau saat Bunda kehilangan indera penciuman dan perasa, yaitu dengan cara terapi minyak kayu putih dengan 5 tahap yang sudah Bunda jelaskan di video
video part 3 kemarin. Nah, terus juga ada pertanyaan, Bun berapa lama bisa sembuh gitu? Kok saya udah 1 bulan belum sembuh? Terus Bun kira-kira sampai kapan ini bisa maksudnya bisa kembali normal? Di sini Bunda jelasin ya. Jadi menurut beberapa artikel yang Bunda baca di Google, sebenarnya anosmia itu datang dadakan, maksudnya datang tuh secara tiba-tiba dan hilangnya juga bisa secara tiba-tiba. Ini di garis bawah ya, selagi kita tidak punya masalah di di hidung atau di pernapasan kita, kayak misalkan tadi Bunda bilang ada infeksi atau ada sinus. Nah, selama kita nggak punya masalah itu, si anosmia itu nanti akan sembuh dengan sendirinya, karena setiap orang tuh beda-beda untuk cara untuk pemulihan dan penyembuhannya. Ada temen Bunda yang kemarin kebetulan sama-sama kita terpapar COVID-19 dan dia juga terkena anosmia, tapi dia cuma 4 atau 5 harian, pokoknya nggak sampai 1 minggu, dan alhamdulillah sekarang teman Bunda udah bisa mencium dan merasa lagi secara normal. Tapi Bunda sampai saat ini, saat Bunda nge-record video ini, itu si indera penciuman dan perasa Bunda belum kembali normal, jadi masih kayak 90% gitu. Dan si indera penciuman dan perasa Bunda tuh masih kayak bekerja gitu untuk merangsang ke syaraf Bunda, ke otak Bunda untuk menjelaskan gitu bahwa ini bau apa dan ini rasa apa, masih kayak gitu rasanya. Jadi jangan khawatir ya buat semua teman-teman, selama tidak ada gejala lainnya, terus juga selama tidak ada rasa yang membuat teman-teman gak nyaman atau badan gak enak atau mungkin ada keluhan sakit lainnya, saran Bunda bisa tenang aja di rumah, terus jangan stres, jangan panik, dan bisa kalau mau ikutin langkah yang Bunda lakuin, yaitu dengan cara terapi minyak kayu putih. Terus selain itu juga jangan lupa tetap untuk selalu menjaga kesehatan ya, seperti istirahatnya yang cukup, terus makan makanan yang sehat, makan buah-buahan, terus minum vitaminnya, terus vitamin C kalau perlu. Dan kalau bisa juga makan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C ya. Jadi itu juga vitamin C bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh kita. Nah, terus balik lagi ke untuk proses pemulihan atau penyembuhan, semua itu tergantung daripada si kondisi fisik kita masing-masing ya. Karena setiap orang kan pasti imunnya tuh beda-beda, atau kayak daya tahan tubuhnya itu beda-beda. Mungkin kenapa kayak Bunda nih lama banget kan, udah berarti Bunda dari tanggal 10 November 2020 sampai sekarang udah lewat dari tanggal 10 Desember, malah sekarang udah mau akhir ya, udah mau habis bulan Desember, berarti Bunda hampir 2 bulan dong ini udah kehilangan indera penciuman dan perasa. Dan Bunda tuh berusaha yang buat oh ya udah gitu, maksudnya ya jalanin aja, Bunda tetap makan, Bunda tetap minum biasa, dan Bunda tetap melakukan semua aktivitas gitu tanpa harus Bunda pikirin, karena Bunda takut untuk maksudnya Bunda takut stres, dan Bunda nggak mau sampai akhirnya nanti Bunda depresi, terus nanti imun Bunda turun lagi. Makanya kenapa kelihatannya kayaknya Bunda tuh udah kayak biasa aja gitu, atau kayak alhamdulillah sih udah sehat kalau untuk badan. Tapi kalau untuk indera penciuman dan rasa itu masih 90% ya. Tapi Bunda berusaha buat yang ya udah gitu, jalanin aja, hadapin aja, selama alhamdulillah Bunda nggak punya gejala atau rasa sakit yang lainnya. Terus juga buat semua teman-teman yang mungkin di luaran sana sedang berada di tempat isolasi, mau itu isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit, Bunda nggak pernah lupa buat selalu mengingatkan untuk tetap semangat, yakin kita semua tuh pasti sembuh, pasti bisa sehat lagi, dan pasti bisa melewati ini semuanya. Karena Bunda tahu memang tidak mudah untuk menghadapinya dan melewatinya, tapi selama kita mempunyai semangat tinggi dan kita yakin bahwa kita bisa sehat, dan yang pasti adalah nomor 1 adalah positive thinking dan tetap menjaga kesehatan kita, insya Allah semuanya akan kembali normal, dan insya Allah kita semua akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, jadi cukup segitu aja video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah tanya di kolom komentar video Bunda yang kemarin. Terus juga mohon maaf lagi-lagi Bunda ucapin kalau misalkan Bunda nggak bisa balas pertanyaannya satu persatu ya. Makanya sengaja Bunda buat khusus di video ini biar semua teman-teman gak kebingungan lagi, terus juga gak panik, dan tahu harus berbuat apa dan bagaimana cara penanganan untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami anosmia atau hilangnya indera penciuman dan juga rasa.
Dan kalau begitu Bunda pamit undur diri dulu. Jangan lupa ingat pesan Bunda juga untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M-nya, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi ya di next video. Bye. Assalamualaikum.